selamat pagi anak-anak seluruhnya. Semoga kamu sehat selalu. Pada bab ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk apa sih kita bereproduksi? Kenapa? Kita manusia bereproduksi untuk mempertahankan keturunan kita, mempertahankan generasi kita. Nah, di dalam sistem reproduksi terbagi atas dua jenis. Yang pertama, jenis kelamin apa? Laki-laki dan perempuan. Ya, benar sekali. Nah, laki-laki dan perempuan, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini saling membutuhkan dalam sistem reproduksi. Jadi, kalau tidak ada perempuan atau kalau tidak ada laki-laki, maka proses reproduksi tidak akan berlangsung. Bila tidak ada proses reproduksi, maka pertambahan generasi berikutnya tidak akan ada, maka stop generasinya sampai di situ. Nah, apa aja sih alat-alat reproduksi? Tadi kita kasih tahu sistem reproduksi pada manusia terdiri atas dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk sekarang apa saja sih alat reproduksi pada laki-laki? Alat reproduksi pada laki-laki terdiri atas yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat ada uretra, penis, kelenjar seks, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar ovar. Nah, untuk gambarnya kamu dapat melihat gambar berikut. Oke, pada slide ya. Apa sih fungsi dari testis? Testis adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan sperma. Tahu kan kenapa bisa ada individu baru? Kenapa bisa ada zigot? Karena ada sperma. Testis ini adalah kelenjar kelamin yang menghasilkan sperma tersebut. Yang kedua ada skrotum. Kalau skrotum adalah kulit pelindung dari si testis yang berada di bagian luar tubuh. Yang keempat ada vasa deferens. Vasa deferens ini menampung sperma, kayak saluran dia. Coba kamu perhatikan gambar itu, kan ada gambar saluran. Yang saluran itu adalah saluran vasa deferens yang berfungsi untuk menampung sperma. Yang keempat ada epididymis. Fungsinya apa? Epididymis berfungsi untuk mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Lebih dari 3 minggu dia akan disalurkan kemana? Nah, ada selanjutnya ada vas deferens. Nah, selanjutnya dia akan disalurkan oleh saluran vas deferens. Saluran ini adalah penghubung dari epididymis dengan uretra. Jadi kalau tadi epididymis tempat menampung sementara, maka uretra adalah untuk mengeluarkan spermanya atau urin, ya. Selanjutnya alat reproduksi tambahan untuk laki-laki ada dua. Yang pertama itu vesicula seminalis, yaitu kantong semen atau kantong mani. Mani itu sperma ya, Nakku. Semen atau mani. Selanjutnya ada semen. Itu semen atau mani itu adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar dalam tubuh pria. Oke? Kelenjar tambahannya itu ada kelenjar prostat yang berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina. Vagina itu apa? Vagina itu alat reproduksi wanita. Sesaat lagi akan kita bahas. Jadi kelenjar prostat inilah yang nanti sebagai tempat untuk menetralkan agar nanti si sperma dapat bergerak aktif. Karena sperma itu mengandung zat asam ya, Nakku. Nah, selanjutnya ada kelenjar tambahan, yaitu kelenjar Cowpery. Kelenjar Cowpery ini adalah kelenjar penghasil cairan pelicin. Ya, ini nanti untuk orang dewasa, kamu setelah dewasa akan tahu. Nah, selanjutnya ada penis. Penis ini adalah alat kelamin luar pada pria yang berfungsi untuk apa? Memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Jadi penis adalah alatnya. Oke?
bisa kamu lihat pada gambar. Oke, nah sistem reproduksi pada laki-laki ini menghasilkan jutaan sperma setiap harinya. Jadi mulai dari masa kamu pubertas, masa pria pubertas sampai meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuhnya. Ya anakku. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi pada wanita. Ya. Apa aja itu alat reproduksi pada wanita? Yang pertama ada sepasang ovarium. Kedua ada oviduk atau tuba Fallopi. Ketiga ada uterus. Keempat ada vagina. Dan 5 organ kelamin bagian luar. Apa sih fungsi ovarium? Ovarium adalah indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyeleksi hormon estrogen dan progesteron. Kamu bisa melihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya ada oviduk. Oviduk itu adalah saluran telur. Kalau tadi ovarium adalah indung telur, oviduk adalah saluran telur ya anakku. Ini berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim ya. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Ini udah tahu, rahim pasti tempat berkembangnya embrio ya selama masa kehamilan. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini tempat penis. Tadi penis apa? Alat untuk memasukkan cairan sperma ke tubuh wanita atau ke vagina. Nah, ini dia vagina. Vagina adalah tempat penis pada saat kopulasi dan berbagai sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran, ya. Nah, organ kelamin luar pada wanita apa aja? Yang pertama ada klitoris, kedua ada vulva, keempat ada lubang saluran kencing dan lubang vagina serta fundus ya.